Selamat pagi kepada mahasiswa yang mendengar dan mengikuti mata kuliah teknik pengeringan ya. Kita masuk pada minggu ketiga, yaitu mempelajari tentang ya kandungan air bahan pangan ya. Jadi kandungan air bahan. Bagaimana kandungan air bahan pangan? Jadi kita lihat ya. Jadi dari sini kita akan menjelaskan hubungan antara temperatur dan tekanan terhadap fase air ya, menjelaskan tentang kandungan air dalam bahan pangan dan menghitung kadar air bahan pangan. Jadi ada 3 poin di sini ya. Jadi di sini kita mempelajari ya. Di sini kita mempelajari adalah hubungan antara suhu ya, dengan tekanan ya, tekanan dan suhu. Di sini adalah ada 3 fase air ya, atau fase padat, kemudian fase cair dan fase uap. Di sini kita bisa lihat bahwa air itu dengan suhu rendah dia akan beku ya, padat, kemudian suhu tinggi akan berubah menjadi cair dan kemudian berubah menjadi uap. Nah, tekanan juga bisa dilihat di sini. Tekanan, apa pengaruh tekanan ya? Tekanan pengaruhnya adalah semakin rendah tekanan ya itu ya fase uapnya ya semakin kecil ya. Kemudian fase cairnya juga semakin kecil. Cenderung dia kalau nggak padat dia gas ya, kalau dia suhunya rendah ya, bukan cair malah. Jadi kalau suhu rendah ya, kalau nggak padat, kalau nggak jadi gas, ya tidak jadi cair ya. Itu kira-kiranya. Kemudian AW atau water activity adalah jumlah air bebas ya. Jadi diukur berdasarkan jumlah air bebas bahan yang digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Jadi AW dalam pengertian adalah hubungan dengan mikroba ya. Kalau pengertian AW itu sendiri itu adalah kelarutan air di dalam bahan ya. Kemudian ini artinya apa? Kalau AW-nya itu tinggi, maka mikroba lebih mudah untuk memanfaatkan air tersebut ya, sehingga dia bisa tumbuh ya. Jadi kalau AW-nya rendah, dia tidak berkembang, dia akan stagnasi ya. HW ideal itu adalah di bawah 7 ya. Artinya ketahanan dalam penyimpanan di bawah 7. Kalau di atas 0,7 itu HW-nya maka bahan sudah mikroba sudah bisa mengambil air. Jadi untuk memperpanjang umur simpan suatu bahan, maka sebagian air dari bahan harus dihilangkan ya, sehingga mencapai kadar air tertentu. Artinya kadar air yang aman untuk disimpan. Ya, setiap bahan sebenarnya beda ya, tapi ada kisaran antara kadar air sama dengan 12 sampai 11 sampai 13% ya. Kandungan air pada bahan. Ya. Air pada bahan itu ada air bebas ya, air terikat secara fisik dan air terikat secara kimia. Jadi kita lihat air itu, kenapa air bebas ya, dilihat air bebas itu apa? Terdapat pada permukaan bahan. Jadi terutama air yang terdapat pada permukaan bahan itu katakan air bebas ya. Kemudian untuk pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba ya dapat mengambil terutama air bebas ya. Bebas pertumbuhannya akan lebih cepat ya. Kemudian untuk media reaksi kimia ya, di dalam bahan pangan itu ya, bahan-bahan masih hidup, maka jadilah reaksi kimia karena masih ada enzim di situ ya. Maka jadi reaksi kimia di dalam bahan, dia itu membutuhkan air. Mudah diuapkan ya. Kenapa? Karena air bebas mudah diuapkan karena dia ya hampir tidak terikat dengan matrik dari bahan sendiri ya. Air bebas diuapkan seluruhnya sehingga kadar air tinggal 12 sampai 25% tergantung jenis bahannya. Jadi air bebas itu pada rank 12 sampai 25, artinya apa? Ya tergantung bahan. Kalau bahannya yang ya bahan agak berongga, mungkin kadar airnya lebih
rendah ya. Itu kalau bahannya berongga mungkin lebih tinggi kali ya. Ya, air terikat secara fisik ya. Air terikat secara fisik terdapat dalam jaringan matrik ya, bahan atau tenunan bahan ya, karena adanya ikatan fisik ya. Air terikat menurut kapiler karena ada pipa kapiler, artinya di sini ada hukum antara adesi dan kohesi ya. Adesi adalah tidak sejenis, kohesi adalah yang sejenis ya. Jadi kapiler itu ya antara air dengan dinding ya ada semacam ikatan, itu namanya ikatan kapiler ya. Air absorpsi karena adanya penyerapan air di bahan, jadi air merupakan air terikat. Nah, ada ya air tadi menyerap materi tadi menyerap bahan ya. Nah, air yang terkurung di dalam tenunan bahan ya berserat sehingga diuapkan, sukar diuapkan sehingga perlu dihancurkan dulu supaya air itu menguap ya. Itu gambaran dari air terikat. Air terikat secara kimia ya perlu energi besar untuk menguapkan air ini ya. Jika air ini hilang semua itu sekitar kadar air 3-7% itu air terikat secara kimia ya. Air terikat sebagai air kristal ya. Misalnya larut NaCl ya A2O, artinya apa? Di situ ada air terikat di situ ya dengan NaCl tapi bukan terikat secara kimia ya. Air yang terikat dalam sistem diversi koloidal. Koloidal artinya apa? Koloidal adalah gabungan kumpul dari partikel-partikel ya. Ada partikel yang tidak tercampur tidak terpisah secara sempurna, maka disebut koloidal ya. Seperti apa? Contohnya koloidal ini adalah kalau Anda masukkan sabun dan minyak dan air ya, minyak dan air. Kalau dia dia akan terpisah sendiri. Tapi kalau ada kasih sabun, kemudian ada kocok, maka itu tidak terpisah dia. Itu air dengan minyak itu tidak terpisah lagi ya, sehingga dia kayak ya tidak bergabung lagi ya, dia dipisahkan oleh sabun ya, sehingga dia bentuk koloidal ya. Terdapat partikel yang beragam bentuk ya dan ukuran. Inilah tergantung dari bahannya ya. Bermuatan listrik positif dan negatif. Ini bahan tertarik oleh air tertarik oleh bahan di matrik. Kadar air adalah banyak ya. Kadar air adalah banyak kandung air yang persatuan berat bahan ya. Biasanya dalam persen atau basis basah. Jadi kadar air adalah berapa banyak air yang ada di persatuan berat bahan. Biasanya 6% ya. Berat basah, kemudian dapat juga dinyatakan dalam persen berat kering ya. Itu tergantung kebutuhannya. Kalau dinyatakan dalam persen berat kering, berat basah artinya apa? Itu kita ingin menyampaikan ke masyarakat lain ya, masyarakat bahwa ini kadar airnya, artinya apa? Kadar airnya 10%, artinya apa? Dalam 100 gram bahan ada 10% air ya. Itu namanya basis basah ya. Tapi kalau dalam untuk perhitungan ya supaya penyebutnya itu konstan ya, maka dinyatakan dalam persentase basis kering, itu dalam perhitungan, bukan dalam menyatakan beri laporan ya. Kalau laporan kita gunakan basis basah. Menunjukkan banyaknya kandungan air persatuan berat. Ya, ini adalah gambaran ya, yang padi misalnya kadar 14%. Artinya apa? Artinya kalau dalam satu ya, tempat ya atau wadah atau misalnya itu adalah 14% air, kemudian 86% bahan kering ya. Jadi padi mempunyai kadar 14%, artinya setiap 100 satuan berat padi terdapat 14 satuan berat air. Itu adalah katakan kadar air ya, kadar air. Yang lain dikatakan
Ya, namakan berat kering ya, 6% berat kering dan 14% air. Misalkan padi sebanyak 2 ton ya, kadar air 40%. Berapa ton kandungan airnya? Ya, kalau 40% ya kandungan airnya adalah berat airnya adalah 14% kali 2 ton, sebanyak 280 kg. Maka bahan keringnya adalah 17 kg. Ya, perbandingannya adalah 14% ya, dengan 86% ya. Rumus kadar air bahan, jadi bisa M kadar air ya dalam persen BB, maka adalah berat air ya, berat air dibagi dengan berat kering ya, berat air massa air maksudnya. Massa air ya, sama dengan 1%. M kadar air dalam dk ya, kadar air dalam kering, jadi W per air per berat kering, air per berat kering ya, air kali 1% ya. Ini adalah apa namanya, saya ulang lagi bahwa berdasarkan berat kering itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perhitungan ya, perhitungan karena UBD-nya apa namanya berat keringnya konstan ya. Sedangkan kalau untuk laporan kita menggunakan basis basah ya, karena kita tahu di situ bahwa ya kalau airnya 14% maka jadilah 14% dari berat bahan adalah air. Ya, rumus lain ya, kadar air basis kering dapat berubah jadi basis kadar air basis basah ya. Jadi ini bisa dikonversi maksudnya dari basis kering dapat berubah menjadi basis basah. Sebaliknya kadar air basis basah juga dapat berubah menjadi basis kering dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Ini bisa ya, M kering dan itu basis basah, itu ada kaitan seperti itu. Ya kalau kita ingin dalam laporan kita ingin merubah basis kering jadi basis basah ya, kita masuk aja rumusnya sini, maka akan didapat nanti nilai basis kering ya. Contoh soal, misalnya 1000 kg jagung pipel dengan kadar air 5% basis basah, dikeringkan menjadi 13% basis basah. Tentukanlah kadar air basis kering, berat jagung setelah dikeringkan, berapa air yang dikeluarkan. Jadi ini contoh ya, 1000 kg jagung pipil. Ya, ini bisa jumlah air di dalam bahan sama dengan apa? Kalau 5% berarti 750 kg ya. Berat jagung kering sama dengan 700 gram. Kadar air basis kering adalah 925 per 5 kali 100% sama dengan 31,25 ini dalam basis kering ya. Basis basahnya 5%. Berat jagung setelah kering sama dengan apa? Ya, jagung setelah kering sama dengan 862 kg ya. 862 kg. Kemudian air keluar sama dengan 138 kg. Jadilah contoh perhitungan sederhana untuk menghitung ya kadar air ya. Kalau dikeringkan berapa air yang menguap dan berapa air ya berat keringnya ya atau produk akhirnya. Jadi PR adalah bahan pangan sebanyak 5 ton ya. Dikeringkan dari kadar air 60% menjadi kadar air 12%. Dalam satu alat pengering tipe bak ya. Tipe bak ya. Tentukanlah kadar air basis kering, berat bahan pangan setelah dikeringkan, berapa air yang dikeluarkan. Ya, ini adalah contoh soal ya. Bisa Anda pelajari kemudian dan buat latihan. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.